Pernah kebayang ada seseorang yang bisa mengubah nasib dunia cuman dengan mengganti satu kata? Kedengarannya mustahil, tapi itulah kemampuan yang dimiliki Zhang Yan. Di kehidupan pertamanya, dia dimanfaatkan, dikhianati, lalu dibunuh demi kekuatan langka yang dimilikinya. Namun, takdir memberinya kesempatan kedua. Kali ini dia tidak berniat menjadi pahlawan. Dia hanya ingin memastikan satu hal. Setiap orang yang pernah menghancurkan hidupnya akan menyaksikan sendiri bagaimana satu perubahan kecil mampu menghancurkan seluruh aturan dunia. Dan semuanya dimulai dari satu skill yang tampak biasa. Lalu, bagaimana satu kata bisa mengubah skill biasa menjadi kekuatan yang tak masuk akal? Mari kita mulai ceritanya. Terlihat pemandangan udara kota Nanrong yang tampak megah. Hari itu merupakan hari yang sangat penting bagi para siswa kelas akhir karena mereka akan mengikuti upacara kebangkitan kelas yang diselenggarakan tepat di depan celah dimensi raksasa yang dikenal sebagai Demon Abyss. Di dalam sebuah bus sekolah, suasana dipenuhi ketegangan. Seluruh siswa membicarakan hal yang sama, yaitu rasa penasaran dan kecemasan mengenai kelas apa yang akan mereka bangkitkan hari itu. Di tengah keramaian tersebut, Zhang Yan tiba-tiba membuka matanya dengan sangat lebar. Wajahnya dipenuhi kebingungan dan ketakutan, seolah baru saja terbangun dari mimpi buruk yang mengerikan. Zhang Yan menoleh ke segala arah, sambil memperhatikan bus dan wajah teman-teman sekelasnya yang terasa begitu familiar. Ia kemudian mengembuskan napas lega setelah menyadari bahwa dirinya benar-benar telah kembali ke masa lalu. Zhang Yan langsung mengenali momen itu. Hari tersebut adalah hari kelulusannya saat seluruh kelas datang ke stasiun Abyss untuk membangkitkan kemampuan mereka. Zhang Yan segera menghitung waktu di dalam pikirannya dan menyadari bahwa saat ini masih tersisa 2,5 tahun sebelum kota Nanrong benar-benar musnah dari peta dunia. Zhang Yan mengingat kembali seluruh peristiwa yang pernah terjadi. 12 tahun yang lalu, celah-celah dimensi tiba-tiba muncul di berbagai belahan dunia. Lalu monster-monster mulai membantai umat manusia tanpa belas kasihan. Manusia berusaha melawan menggunakan berbagai persenjataan modern, tetapi mereka segera menemukan fakta mengerikan bahwa di dalam area yang dipenuhi sihir tersebut, senjata api maupun senjata nuklir sama sekali tidak berfungsi. Beruntung, setelah 5 tahun peperangan berdarah, ditemukan bahwa setiap orang yang menginjak usia 18 tahun dapat membangkitkan sebuah kelas dengan menyentuh energi dari celah dimensi. Mereka yang berhasil bangkit memperoleh kemampuan bawaan dan akhirnya memiliki kesempatan nyata untuk melawan para monster. Seiring berjalannya waktu, umat manusia berhasil menguasai pintu masuk celah dimensi, sementara tatanan masyarakat berubah sepenuhnya menjadi sistem yang menilai setiap orang berdasarkan kekuatan kelas yang dimilikinya. Kini, setiap lulusan sekolah wajib menjalani proses kebangkitan kelas yang secara umum terbagi menjadi 3 kategori, yaitu kelas tempur, kelas pendukung, dan kelas pencipta. Kelas tempur merupakan yang paling dihormati, sedangkan kelas pencipta selalu dipandang rendah oleh hampir semua orang. Zhang Yan mengingat bahwa pada kehidupan sebelumnya ia membangkitkan kelas pencipta peringkat F, kelas dengan peringkat terendah yang ada. Namun, Zhang Yan sebenarnya menyimpan sebuah rahasia besar berupa kemampuan bawaan tingkat dewa bernama Modify. Dengan hanya mengubah satu kata pada nama sebuah benda atau kemampuan, Zhang Yan mampu mengubah sesuatu yang tidak berguna menjadi harta karun yang luar biasa. Sayangnya, pada kehidupan sebelumnya Zhang Yan melakukan kesalahan besar dengan memperlihatkan kemampuan tersebut kepada orang lain. Para petinggi segera memanggilnya dan memaksanya bekerja demi kepentingan mereka. Zhang Yan dipaksa tanpa henti mengubah rongsokan biasa menjadi artefak ilahi yang sangat kuat untuk memperkuat kalangan elit. Mereka begitu takut terhadap potensi Zhang Yan sehingga menahannya di bawah pengawasan ketat layaknya tahanan rumah. Setiap gerak-geriknya diawasi agar ia tidak memiliki kesempatan berkembang sendiri. Semua itu berakhir ketika seekor naga raksasa level 96 menyerang kota. Saat itu Zhang Yan baru berada di level 70, dan seseorang tampaknya sengaja membiarkannya mati agar ancaman yang ia miliki menghilang selamanya. Di ambang kematian, Zhang Yan mengaktifkan kemampuan modify miliknya dan mengubah kata revive menjadi rebirth. Berkat perubahan itulah Zhang Yan berhasil kembali ke masa lalu sambil membawa seluruh ingatan kehidupannya yang terdahulu. Suara pemberitahuan dari dalam bus mengumumkan bahwa mereka hampir tiba di stasiun Rift. Seluruh siswa segera bersiap turun untuk menghadapi takdir mereka masing-masing.
Zhang Yan mengetahui bahwa siapapun yang pernah berusaha membunuhnya di kehidupan sebelumnya sudah tidak lagi penting. Kali ini Zhang Yan hanya akan mempercayai dirinya sendiri. Saat bus melintasi zona terinfeksi menuju terminal, Zhang Yan bersumpah bahwa ia tidak akan pernah lagi memberitahukan kemampuan sejatinya kepada siapapun. Menyembunyikan kekuatan Modify adalah satu-satunya cara untuk melindungi teman-temannya, keluarganya, dan seluruh kota Nanrong. Tatapan Zhang Yan dipenuhi tekad yang begitu kuat. Kali ini ia akan berkembang dalam keheningan hingga menjadi cukup kuat untuk mengubah masa depan. Bus akhirnya tiba di markas besar Hunter Association, tempat Awakening Plaza berada. Banyak siswa tampak gemetar ketakutan sambil berdoa agar tidak memperoleh kelas pencipta peringkat F yang dianggap tidak berguna. Namun di sisi lain, hampir semua orang memandang Zhang Yan dengan penuh rasa iri. Zhang Yan dikenal sebagai siswa nomor 1 di sekolah dalam bidang akademik maupun bela diri, sehingga semua orang yakin ia akan membangkitkan kelas yang luar biasa. Pada saat itu, Hong Wei, siswa yang selama ini selalu berada di posisi kedua di belakang Zhang Yan, muncul sambil melontarkan komentar sinis seperti biasanya. Hong Wei mengejek bahwa bahkan seseorang dengan afinitas sihir yang sangat tinggi pun masih bisa saja membangkitkan kelas sampah. Tidak lama kemudian, Profesor memanggil Zhang Yan sebagai peserta pertama. Profesor berharap murid terbaik sekolah itu dapat memberikan contoh yang baik bagi seluruh siswa lainnya. Zhang Yan berjalan menaiki tangga menuju pusat upacara di bawah tatapan semua orang. Ketua upacara mengumumkan dengan suara lantang bahwa kini giliran sang jenius dari SMA Nanrong. Zhang Yan melangkah menuju platform utama dengan tenang. Tekanan yang ia rasakan sangat besar, tetapi wajahnya tetap sama sekali tidak menunjukkan kegelisahan. Berbeda dengan semua orang yang dipenuhi rasa penasaran, Zhang Yan sudah mengetahui hasil yang akan muncul sejak lama. Teman-teman sekelas dan bahkan profesornya tampak begitu tegang sambil diam-diam berharap agar Zhang Yan tidak memperoleh kelas teknisi. Hong Wei kembali memanfaatkan kesempatan itu untuk mengejek Zhang Yan dengan menyebutnya hantu pinggiran kota dan berharap ia mengalami kegagalan memalukan. Zhang Yan kemudian meletakkan tangannya di atas bola kristal. Seketika berbagai lingkaran sihir mulai bersinar di sekelilingnya, sementara cahaya putih memancar dari dalam kristal. Saat proses kebangkitan mencapai puncaknya, seluruh ruangan dipenuhi cahaya terang dan pusaran energi membungkus tubuh Zhang Yan sepenuhnya. Beberapa saat kemudian, layar raksasa menampilkan hasil akhirnya di hadapan semua orang. Kelas yang dibangkitkan Zhang Yan adalah Repairer. Rincian pada layar memperlihatkan bahwa Zhang Yan memiliki afinitas sihir sempurna sebesar 100%, tetapi kelas yang diperolehnya hanyalah kelas pencipta peringkat EF. Dalam sekejap, jenius terbaik sekolah berubah menjadi bahan tertawaan semua orang. Profesor benar-benar tercengang. Ia tidak dapat mempercayai bahwa murid terbaik yang bekerja paling keras selama ini justru memperoleh kelas pencipta yang begitu biasa. Namun, tidak semua orang merasa kecewa. Hong Wei langsung tertawa terbahak-bahak karena sejak awal ia yakin Zhang Yan tetap akan berakhir sebagai teknisi yang menyedihkan. Hong Wei mengejek bahwa selama 3 tahun Zhang Yan selalu berada di atas dirinya, tetapi kini Zhang Yan hanya memperoleh kelas yang sangat memalukan. Sementara itu, seorang instruktur lain berusaha menghibur dengan mengatakan bahwa menjadi seorang repairer sebenarnya tidak terlalu buruk karena Zhang Yan setidaknya masih bisa membuka toko dan memperoleh banyak uang dengan memperbaiki perlengkapan para petarung sungguhan. Tiba-tiba, bola kristal kembali bersinar. Kali ini memancarkan cahaya kebiruan yang jauh lebih kuat. Zhang Yan masih meletakkan tangannya di atas bola kristal, dan proses kebangkitan ternyata belum berakhir. Profesor hampir terjatuh dari kursinya ketika melihat bola kristal itu terus bereaksi. Dengan penuh keterkejutan, ia berteriak bahwa Zhang Yan akan membangkitkan kelas ganda. Fenomena membangkitkan 2 kelas sekaligus merupakan kejadian yang sangat langka dan hanya muncul pada para jenius yang ditakdirkan menjadi individu terkuat. Profesor pun kembali dipenuhi harapan bahwa sebuah keajaiban akan terjadi. Zhang Yan terjebak di tengah pusaran besar cahaya keemasan yang dipenuhi pecahan data bercahaya. Sekilas tampak seolah takdir benar-benar memberinya kesempatan kedua, namun harapan itu langsung hancur ketika layar hologram menampilkan nama kelas keduanya dengan huruf-huruf raksasa, yaitu Farmer. Statistik akhir menunjukkan bahwa Zhang Yan tetap memiliki afinitas sihir sempurna sebesar 100%, tetapi 2 kelas yang dimilikinya adalah Repairer dan Farmer. Keduanya sama-sama berada di peringkat F.
Kombinasi tersebut langsung dinyatakan sebagai kombinasi paling tidak berguna yang pernah ada. Para guru bahkan tidak tahu apakah mereka harus tertawa atau menangis karena frustrasi. Kesempatan memperoleh kelas ganda hanya terjadi sekali dalam 10.000 orang, tetapi Zhang Yan justru memperoleh dua kelas yang sama-sama dianggap sampah. Bahkan beberapa orang berkomentar bahwa setiap kelas yang dibangkitkan Zhang Yan justru lebih buruk daripada kelas sebelumnya. Seluruh siswa langsung meledak dalam gelak tawa yang penuh penghinaan. Mereka mengejek bahwa sang jenius nomor 1 dalam akademik dan bela diri kini hanya cocok memperbaiki barang rusak dan menanam selada. Tanpa mengucapkan sepatah kata pun, Zhang Yan hanya melangkah turun dari platform sambil mendengar bisikan, ejekan, dan candaan yang terus terdengar di belakang punggungnya. Para guru memandang Zhang Yan dengan wajah penuh rasa kasihan sambil berkomentar bahwa nasib anak itu benar-benar buruk. Mereka sama sekali tidak menyangka bahwa seorang siswa jenius dapat berubah menjadi sampah sosial hanya dalam satu momen kebangkitan. Namun Zhang Yan sama sekali tidak terpengaruh oleh semua ejekan dan cibiran yang diarahkan kepadanya. Ia melangkah dengan mantap menuju pintu keluar sementara semua orang memandangnya dengan hinaan atau belas kasihan palsu. Sampah sial. Begitulah penilaian mereka terhadap dirinya. Zhang Yan hanya membalas semua itu dengan senyum penuh tantangan. Ia mengetahui dengan sangat jelas bahwa meskipun kedua kelas yang dimilikinya berada di tingkatan paling rendah, kekuatan sejatinya sama sekali tidak berasal dari kedua kelas tersebut. Bersamaan dengan kebangkitan kelasnya, Zhang Yan juga memperoleh sebuah kemampuan bawaan yang benar-benar melampaui hukum dunia ini, yaitu Modify. Kemampuan itulah kartu trufnya yang sesungguhnya. Modify memungkinkan Zhang Yan mengubah satu kata dari nama apapun sehingga hasil akhirnya berubah menjadi sesuatu yang sama sekali berbeda. Dengan gerakan ringan, Zhang Yan memutuskan untuk menguji kemampuan itu untuk pertama kalinya di kehidupan barunya. Ia memusatkan perhatian pada kelas farmer miliknya. Kemampuan awal kelas tersebut adalah Accelerate Growth, sebuah kemampuan yang hanya mampu mempercepat pertumbuhan tanaman dalam jumlah kecil, sesuatu yang sama sekali tidak berguna bagi seorang petarung. Namun begitu Zhang Yan mengaktifkan Modify, nama kemampuan itu langsung berubah dari Accelerate Growth menjadi Revive. Kini kemampuan tersebut mampu menghidupkan kembali target manapun, termasuk dirinya sendiri, sekaligus memulihkan seluruh kerusakan hanya dengan menghabiskan 100 mana. Zhang Yan tersenyum puas. Ia tahu bahwa apabila menggunakan kekuatan ini dengan cerdas, dirinya akan memiliki senjata paling mengerikan untuk menguasai semua orang yang saat ini sedang menertawakannya. Setelah tiba di pusat kota, Zhang Yan berhenti sejenak di depan layar-layar raksasa yang menampilkan peringkat para pemula terbaik yang baru saja menyelesaikan proses kebangkitan. Tujuan Zhang Yan sangat jelas. Ia akan menduduki posisi teratas di semua daftar tersebut. Keyakinannya terhadap dirinya sendiri tidak tergoyahkan. Zhang Yan mengetahui bahwa ketika waktunya tiba, semua orang akan memahami betapa mengerikannya dikalahkan oleh seseorang yang hanya memiliki kelas peringkat F. Ambisi besar terlihat jelas dari sorot matanya. Pada kehidupan kali ini, Zhang Yan sama sekali tidak berniat menjadi alat bagi siapapun. Ia akan menjadi orang terkuat dengan menempuh jalannya sendiri. Dengan tekad itu, Zhang Yan langsung menuju markas pelatihan pemula, tempat terbaik bagi para awakener baru untuk memperoleh level pertama mereka. Kompleks pelatihan tersebut dipenuhi monster-monster lemah dari abis yang dipelihara di dalam penangkaran, sehingga para pemula dapat memperoleh pengalaman bertarung tanpa menghadapi risiko kematian yang terlalu besar. Akan tetapi, tujuan Zhang Yan bukan sekadar berlatih. Ia datang untuk memecahkan rekor penyelesaian tercepat di markas pelatihan tersebut. Jika berhasil, ia akan memperoleh poin yang cukup untuk mengamankan tempat di universitas terbaik di negara itu. Zhang Yan berjalan menuju pintu masuk dengan ketenangan yang luar biasa. Ia bukan datang hanya untuk menaikkan level, melainkan untuk membuktikan bahwa label yang diberikan oleh sistem sama sekali tidak memiliki arti baginya. Instruktur yang bertugas memeriksa data miliknya langsung terdiam dengan mulut terbuka. Instruktur itu bergumam pelan bahwa Zhang Yan adalah siswa terbaik sekolah yang justru memperoleh kebangkitan ganda peringkat F, sesuatu yang benar-benar sulit dipahami. Petugas kemudian bertanya dengan sangat serius apakah Zhang Yan benar-benar yakin ingin memasuki Dadigen seorang diri. Menurutnya, bagi seseorang dengan kelas peringkat F, bahkan dungeon tingkat paling rendah pun dapat berakibat fatal apabila tidak berhati-hati. Instruktur lain menepuk bahu Zhang Yan sebagai bentuk dukungan.
dan menyarankan agar ia bergabung dengan teman-teman sekelasnya supaya tidak mempertaruhkan nyawanya secara sia-sia. Namun Jiang Yan sama sekali tidak berniat mundur selangkah pun. Dengan suara tegas, Jiang Yan menyatakan bahwa dirinya benar-benar yakin dan meminta agar perlengkapan dasar untuk pemula segera diberikan kepadanya. Kedua instruktur hanya saling berpandangan sambil menghela napas panjang. Mereka mengira Jiang Yan hanyalah seorang anak yang harga dirinya terluka dan sedang berusaha membuktikan sesuatu yang mustahil. Salah seorang instruktur kemudian menyerahkan sebuah pedang besi, lalu tanpa diduga juga memberikan perlengkapan tambahan. Instruktur itu menyerahkan seluruh perlengkapan sambil berpesan agar Jiang Yan berusaha untuk tidak mati di dalam dungeon. Jiang Yan segera menyadari adanya perbedaan dibandingkan kehidupan sebelumnya. Dahulu ia hanya menerima sebuah pedang besi, tetapi kali ini karena rasa kasihan, para instruktur juga memberinya sepasang sepatu bot kulit. Perlengkapan itu memang sangat sederhana. Pedang besi level 1 memberikan tambahan 5 poin kekuatan serangan, sedangkan sepatu bot kulit level 1 hanya memberikan sedikit peningkatan kecepatan bergerak. Tidak ada sesuatu yang istimewa, tetapi perlengkapan tersebut sudah lebih dari cukup. Jiang Yan memahami bahwa para instruktur benar-benar memandang rendah dirinya. Mereka memberikan sepatu bot itu semata-mata karena rasa iba, tetapi Jiang Yan tentu tidak akan menolak bantuan apapun yang dapat mempercepat perkembangannya. Dengan pedang besi disandarkan di atas bahunya, Jiang Yan melangkah memasuki portal dungeon. Dari belakang, para penjaga sempat berteriak mengingatkan bahwa jika kelinci-kelinci di dalam dungeon berhasil mengepungnya, ia cukup meminta bantuan dan mereka akan segera datang menyelamatkannya. Tanpa menoleh sedikit pun, Jiang Yan hanya mengangkat satu tangan sebagai tanda terima kasih. Ia memiliki urusan yang jauh lebih penting daripada mendengarkan peringatan tersebut. Tidak lama kemudian, pintu logam raksasa menutup di belakangnya dengan suara dentuman berat. Kini Jiang Yan benar-benar sendirian di dalam kegelapan, jauh dari ejekan dan rasa iba orang lain. Saat yang sesungguhnya akhirnya tiba. Jiang Yan berhenti melangkah lalu mengaktifkan kemampuan modify miliknya. Udara di sekelilingnya langsung dipenuhi pecahan data berwarna hijau ketika ia mulai memanipulasi kenyataan. Jiang Yan segera menguji kekuatannya. Pedang besi level 1 miliknya mengalami peningkatan besar dan berubah menjadi steel sword yang memiliki daya serang jauh lebih tinggi sekaligus kemampuan menembus pertahanan musuh. Namun, Jiang Yan belum berhenti sampai di sana. Ia juga memodifikasi sepatu bot kulit biasa miliknya hingga berubah menjadi wind boots yang secara drastis meningkatkan kecepatan bergerak dan kelincahannya. Jiang Yan sempat berpikir bahwa ia sebenarnya dapat mengubah pedang itu menjadi pedang suci atau pedang sihir saat itu juga. Akan tetapi, Jiang Yan teringat bahwa seluruh area pelatihan dipenuhi kamera pengawas. Demi menghindari kecurigaan, ia memutuskan untuk tidak terlalu mencolok untuk sementara waktu. Jiang Yan sangat memahami akibat dari memperlihatkan bakatnya terlalu cepat. Bayangan kehidupan sebelumnya kembali muncul di benaknya, mengingatkannya pada berbagai pengkhianatan dan orang-orang serakah yang pernah memanfaatkan dirinya. Walaupun perlengkapan level 1 yang telah dimodifikasi belum dapat dianggap luar biasa, untuk rencananya saat ini, perlengkapan tersebut sudah lebih dari cukup untuk memulai pembantaian selama latihan. Area pelatihan di dalam dungeon memiliki struktur yang sangat jelas. Terdapat zona dasar untuk latihan pemula, zona lanjutan bagi mereka yang menginginkan tantangan lebih besar, dan terakhir, zona boss. Siapapun yang ingin benar-benar menguji kemampuan sekaligus memecahkan rekor penyelesaian harus memasuki kegelapan zona lanjutan, tempat puluhan pasang mata merah bersembunyi di balik semak-semak sambil menunggu mangsa datang. Tujuan akhir bagi siapapun yang ingin mencatatkan rekor penyelesaian sangat sederhana, sekaligus sangat brutal, yaitu menemukan dan mengalahkan Great Charge Rabbit King yang memimpin seluruh wilayah tersebut. Namun, sebelum mencapai target itu, Jiang Yan harus terlebih dahulu menghadapi para Adult Charge Rabbit, monster level 1, dengan tengkorak yang dilapisi kristal, serta sifat yang sangat buas dan agresif. Jiang Yan segera bersiap untuk bertarung. Targetnya adalah mencapai level 5 secepat mungkin, dan menurut perhitungannya, ia harus menghabisi sedikitnya 100 ekor makhluk menyebalkan tersebut untuk mewujudkan rencananya. Kawanan Charge Rabbit tidak membiarkannya menunggu lama. Mereka mengeluarkan raungan keras sambil menyerbu menggunakan kepala mereka yang diperkuat kristal sebagai senjata utama. Dalam sekejap, gelombang besar kelinci bertelinga panjang dengan mata merah memenuhi seluruh jalur di depan Jiang Yan.
menyerbu tanpa rasa takut seolah rela mengorbankan diri demi menghancurkan penyusup. Rencana Jiang Yan sangat sederhana. Ia hanya akan meninggalkan zona awal setelah berhasil mencapai level yang diinginkan. Setelah itu, barulah ia dapat memasuki area berikutnya yang jauh lebih berbahaya, yaitu markas Wolf and Clone, tempat monster-monster yang jauh lebih kuat menunggu para petualang. Pertempuran pun langsung meledak dengan sengit. Seekor Charge Rabbit melompat tinggi dan menghantam ke arah Jiang Yan, tetapi Jiang Yan sudah menatap jauh ke masa depan. Baginya, tempat ini merupakan surga terbaik untuk menaikkan level secepat mungkin. Dengan gerakan yang mengalir mulus disertai jejak cahaya biru di setiap langkahnya, Jiang Yan menerobos kerumunan monster sambil menebas dan menghindari setiap serangan dengan presisi yang bahkan tidak mampu dibayangkan oleh pemula lain. Jiang Yan yakin bahwa dengan kecepatan seperti ini, ia akan mencapai level 10 dalam waktu yang sangat singkat. Begitu level tersebut tercapai, ia akan membuka kemampuan bawaan legendaris yang telah terbangun di dalam dirinya. Sebuah teknik tingkat dewa yang secara teori mampu menciptakan makhluk sihir paling sempurna. Tatapan Jiang Yan dipenuhi tekad yang tak tergoyahkan. Tidak ada seorang pun dan tidak ada apapun yang akan menghalangi jalannya untuk menjadi petarung terkuat di era baru tempat ia bereinkarnasi. Di tengah pertarungan, Jiang Yan sempat bertanya-tanya dalam hati mengenai keadaan musuh lamanya, Hong Wei. Menurut perhitungannya, Hong Wei pasti sudah menjalani upacara kebangkitan di sekolah pada saat ini. Sementara itu, di aula sekolah, akhirnya tiba giliran Hong Wei menjalani proses kebangkitan. Hong Wei melangkah menuju bola kristal dengan campuran rasa gugup dan kesombongan yang sudah menjadi ciri khasnya. Di dalam hati, ia hanya menginginkan satu hal, yaitu memperoleh kelas yang lebih tinggi daripada kelas peringkat F milik Jiang Yan. Baginya, bahkan kelas peringkat B atau C sudah cukup untuk menginjak-injak harga diri Jiang Yan selamanya. Ketika Hong Wei menyentuh bola kristal, benda itu tiba-tiba bereaksi dengan sangat hebat. Ledakan energi memenuhi seluruh aula dan membuat semua orang menahan napas. Layar raksasa kemudian menampilkan hasil kebangkitan yang langsung membuat seluruh ruangan terdiam. Hong Wei memperoleh kelas tempur peringkat A, Berserker, dengan afinitas sihir sebesar 69%. Hasil itu merupakan pencapaian luar biasa bagi seorang siswa. Hong Wei langsung berteriak penuh kemenangan di hadapan semua orang sambil tertawa puas, seolah-olah telah menguasai seluruh dunia. Para siswa lainnya hanya bisa terkejut. Setelah 3 tahun selalu berada di bawah bayang-bayang Jiang Yan, kini Hong Wei akhirnya berhasil melampaui rivalnya dengan memperoleh kelas yang jauh lebih unggul. Dengan wajah penuh kesombongan, Hong Wei menyatakan bahwa mulai hari itu tidak seorang pun boleh lagi menyebut dirinya sebagai peringkat kedua. Sambil membenarkan dasinya, ia memamerkan senyum penuh keangkuhan dan mengatakan bahwa di kelas mereka kini hanya ada satu orang yang layak disebut sebagai nomor 1, yaitu dirinya sendiri. Para pengikut Hong Wei segera mengelilinginya sambil memuji keberuntungannya. Mereka mengejek Jiang Yan dengan mengatakan bahwa siswa berkelas ganda peringkat F itu sekarang tidak mungkin lagi berani menantang Hong Wei. Hong Wei menikmati semua pujian tersebut sebelum bertanya dengan nada menghina kemana Jiang Yan pergi menyembunyikan rasa malu akibat kelasnya yang menyedihkan. Salah seorang anak buahnya segera menjawab bahwa beberapa saat yang lalu ia melihat Jiang Yan menuju markas pelatihan pemula. Mendengar hal itu, wajah Hong Wei dipenuhi niat buruk. Ia bersama kelompoknya langsung memutuskan untuk menyusul Jiang Yan. Dengan nada penuh sindiran mereka mengatakan bahwa Jiang Yan pasti sedang mengalami kesulitan besar, sehingga mereka harus pergi memberikan sedikit bantuan. Sebenarnya yang mereka inginkan hanyalah mempermalukan Jiang Yan sekali lagi di depan umum. Saat Hong Wei dan kelompoknya pergi, beberapa siswa lain hanya bisa memandang mereka dengan rasa kasihan terhadap Jiang Yan. Mereka mengetahui bahwa tujuan Hong Wei hanyalah memanfaatkan keunggulan yang baru diperolehnya untuk kembali merendahkan rival lamanya. Salah seorang siswa mengenang bagaimana Jiang Yan selalu belajar hingga larut malam ketika semua orang sudah beristirahat. Siswa lain mengingat bahwa Jiang Yan tidak pernah berhenti berlatih di lintasan sekolah sampai tubuhnya benar-benar kelelahan. Bahkan di ruang latihan sihir, Jiang Yan selalu mengatur tingkat rasa sakit ke level tertinggi dan tidak pernah sekalipun mengeluh meskipun tubuhnya dipenuhi luka. Tekad Jiang Yan benar-benar sekeras baja. Mereka merasa sangat sulit menerima kenyataan bahwa seseorang yang bekerja sekeras itu justru memperoleh kelas peringkat F yang dianggap paling tidak berguna. Di tengah percakapan tersebut,
Wang Feng, siswa terbaik kedua setelah Jiang Yan, tiba-tiba angkat bicara sambil menikmati permen lollipopnya dengan tenang. Wang Feng menyatakan dengan penuh keyakinan bahwa kelas yang dimiliki Jiang Yan tidak akan pernah membatasi pertumbuhannya. Selama ini, Wang Feng selalu berada satu langkah di belakang Jiang Yan dalam segala hal, sehingga ia mengetahui lebih baik daripada siapapun mengenai betapa mengerikannya disiplin dan tekad yang dimiliki Jiang Yan. Wang Feng mengatakan bahwa tidak ada seorang pun yang memahami sekeras apa Jiang Yan bekerja demi mencapai tujuannya selain dirinya. Ucapan itu disampaikan dengan tatapan penuh rasa hormat sekaligus harapan yang besar. Ingatan Wang Feng kemudian kembali pada ujian akhir tahun pertama mereka. Dalam ingatannya, Jiang Yan tampak kelelahan dan penuh luka di tengah pertempuran, tetapi tetap mempertahankan posisi bertarung tanpa sedikit pun menyerah. Momen itulah yang membuat Wang Feng benar-benar menghormati Jiang Yan. Setelah mendengar bahwa Hong Wei berniat mencari masalah, Wang Feng memutuskan untuk ikut pergi ke markas pelatihan. Sambil terus menikmati lollipopnya, Wang Feng melangkah, mantap melewati lorong sekolah dengan sebuah keyakinan di dalam hati. Menurutnya, satu-satunya orang yang berhak mengalahkan Jiang Yan adalah dirinya sendiri. Siapapun yang ingin menyentuh Jiang Yan harus terlebih dahulu melewati dirinya. Di sisi lain, jauh di dalam area pelatihan, Jiang Yan akhirnya berhenti sejenak untuk mengatur napas. Tubuhnya yang sekarang masih terlalu lemah untuk menahan tempo pertarungan secepat yang ia paksakan sejak awal. Jiang Yan duduk di atas tumpukan besar bangkai Charge Rabbit yang memenuhi tanah di sekelilingnya. Ia menyadari bahwa menarik dan membunuh lebih dari 100 monster sekaligus masih merupakan beban yang terlalu berat bagi tubuhnya saat ini. Kini hanya satu rintangan terakhir yang tersisa. Tidak lama kemudian, sosok besar Charge Rabbit King level 5 muncul di hadapan Jiang Yan. Monster itu memiliki tubuh yang jauh lebih besar daripada kelinci lainnya, dengan lapisan kristal elemen yang menutupi dahinya, serta aura kekerasan yang begitu menyesakkan. Jiang Yan segera memeriksa statusnya. Ia masih berada di level 4 dengan pengalaman sebesar 94%. Namun, pertarungan sebelumnya telah menyebabkan luka dalam yang cukup serius, sehingga rasa sakit mulai mengganggu konsentrasinya pada saat yang paling berbahaya. Charge Rabbit King sama sekali tidak memberinya kesempatan untuk memulihkan diri. Monster itu langsung menundukkan kepalanya sambil mengumpulkan kekuatan besar ke dalam kristal oranye yang berada di dahinya. Dalam sekejap, Charge Rabbit King melesat bagaikan proyektil berbulu yang menghancurkan tanah di sepanjang lintasannya dengan serangan terakhir yang sangat mengerikan. Jiang Yan segera mengaktifkan kekuatan Wind Boots hasil modifikasinya hingga sepatu itu memancarkan aura data berwarna hijau. Jiang Yan memahami bahwa jika menerima tabrakan tersebut secara langsung, dirinya pasti akan tewas. Namun, sejak awal ia telah menyiapkan strategi khusus untuk memastikan kemenangan. Charge Rabbit King langsung mengaktifkan kemampuan spesialnya berupa Fire Headbutt dan melesat lurus menuju Jiang Yan. Akan tetapi, Jiang Yan memang sudah menunggu momen itu. Dengan sekali menjentikkan jari, Jiang Yan mengaktifkan kemampuan Modify. Triknya sangat sederhana. Jiang Yan mengubah satu kata pada nama kemampuan Fire Headbutt menjadi Detonation. Dalam sekejap, kemampuan Charge Rabbit King tidak lagi berubah menjadi serangan tabrakan, melainkan ledakan yang berasal dari dalam tubuh monster itu sendiri. Akibatnya, Charge Rabbit King akan meledakkan dirinya. Kristal di dahi monster tersebut mulai bersinar dengan cahaya yang sangat menyilaukan sebelum akhirnya meledak. Ledakan dahsyat mengguncang seluruh area pelatihan hingga hanya menyisakan asap tebal dan puing-puing yang berterbangan ke segala arah. Jiang Yan muncul dari dalam awan debu dengan senyum tipis di wajahnya. Perubahan kecil pada kemampuan monster tadi ternyata cukup untuk langsung mendorongnya naik ke level 5 hanya dalam satu serangan. Di luar dungeon, layar raksasa tiba-tiba menampilkan sebuah notifikasi yang membuat semua orang terdiam. Jiang Yan baru saja memecahkan rekor dunia penyelesaian dungeon. Para siswa tidak percaya dengan apa yang mereka lihat karena waktu penyelesaian yang dicatat Jiang Yan bahkan kurang dari setengah rekor sebelumnya. Sesuatu yang terasa mustahil dilakukan oleh pemilik kelas peringkat F. Hong Wei langsung memerah karena marah dan mulai berteriak bahwa Jiang Yan pasti telah melakukan kecurangan. Berita itu menyebar dengan sangat cepat sementara semua orang terpaku pada layar, bertanya-tanya bagaimana seorang pemilik kelas sampah bisa melakukan prestasi semacam itu. Hong Wei menyilangkan tangan dengan wajah penuh amarah
dan bersumpah akan membongkar apa yang ia yakini sebagai penipuan besar. Sementara itu, di tempat yang lebih sunyi di dalam dungeon, Zhang Yan beristirahat sambil diselimuti aura hijau ketika kemampuan revive miliknya mulai menyembuhkan seluruh luka di tubuhnya. Namun, Zhang Yan tahu bahwa bagian tersulit baru akan dimulai. Ia masih mengingat dengan sangat jelas Cyclone Wolf King, bos yang pada kehidupan sebelumnya memberinya begitu banyak masalah. Zhang Yan berdiri dan menggenggam pedangnya dengan kuat. Sudah waktunya menyelesaikan urusan lama. Dengan langkah santai seolah sedang berjalan-jalan biasa, Zhang Yan menuju markas Cyclone Wolf meskipun bahaya besar menunggunya di depan. Tempat itu dikenal banyak orang sebagai rumah jagal bagi para pemula. Di zona tersebut, para serigala memiliki level antara 6 sampai 9, sedangkan rajanya berada di level 10. Bagi siswa berlevel rendah, memasuki tempat itu sama saja dengan hukuman mati. Kisah para siswa yang dibantai oleh kawanan serigala di sana bukanlah cerita berlebihan. Kekuatan mereka benar-benar mengerikan. Meski begitu, hadiahnya juga sangat besar, karena pengalaman yang diperoleh cukup untuk membuat seseorang mencapai level 10 hanya dalam satu percobaan. Zhang Yan membayangkan targetnya. Level 10 adalah titik ketika kemampuan baru mulai terbuka dan permainan yang sesungguhnya dimulai. Biasanya seorang siswa membutuhkan sekitar 10 hari untuk mencapai level tersebut. Tetapi Zhang Yan tidak memiliki waktu sebanyak itu. Selain itu, mencapai level 10 akan memberinya izin resmi untuk berlatih sendirian di area terbuka, sesuatu yang sangat penting bagi seluruh rencananya. Di pintu masuk zona, seorang instruktur menghentikan langkah Zhang Yan. Pria itu tidak percaya ada anak muda yang ingin masuk ke tempat yang bahkan mengharuskan tim berisi 6 orang untuk bertahan hidup. Ia menceritakan kisah seorang jenius peringkat A yang berakhir cacat karena mencoba menjadi pahlawan di markas ini. Dengan tatapan penuh hinaan, instruktur itu memandang Zhang Yan dan mengatakan bahwa bagi seorang pemilik kelas F, tindakan tersebut akan berujung pada kematian. Zhang Yan sama sekali tidak gentar. Ia hanya mengucapkan terima kasih atas sarannya dan menjelaskan bahwa keputusannya sudah bulat. Instruktur itu mendengus kesal dan membiarkannya pergi. Jika anak itu ingin mati, ia tidak akan menghentikannya. Zhang Yan tidak peduli dengan pandangan rendah mereka dan terus melangkah sambil mengabaikan semua teriakan yang meragukannya. Begitu memasuki zona, kawanan serigala langsung muncul sambil memperlihatkan taring mereka yang tajam, siap mencabik tubuhnya. Tanpa ragu sedikit pun, Zhang Yan justru berlari lurus ke arah kawanan itu dengan kecepatan penuh, sambil menarik pedangnya dan membuat bilahnya bersinar. Sudah lama sekali, pikirnya sambil bersiap menguji ketajaman pedangnya. Dari sebuah platform pengawas, instruktur tadi memperhatikan pertarungan dengan ekspresi mengejek. Ia yakin sedang melihat seorang bodoh yang akan segera mati dan menganggap Zhang Yan terlalu sombong karena menyerbu kawanan serigala secara langsung. Namun beberapa detik kemudian, ekspresinya membeku. Zhang Yan mulai menebas para serigala seolah itu hal biasa. Satu demi satu monster tumbang dan poin pengalaman terus meningkat tanpa henti. Instruktur itu tidak mengerti bagaimana anak itu bisa bertarung setenang itu tanpa menggunakan satupun kemampuan khusus. Keringat dingin mulai mengalir di dahinya ketika pikiran bahwa Zhang Yan mungkin adalah seorang jenius tersembunyi mulai menghantuinya. Beberapa waktu berlalu dan pemandangan di sana menjadi benar-benar gila. Sebuah gunung mayat serigala terbentuk, sementara Zhang Yan duduk di puncaknya dengan tubuh berlumuran darah. Instruktur itu berada dalam kondisi syok total. Kini ia yakin bahwa Zhang Yan adalah monster yang sesungguhnya. Ia bahkan takut jika Zhang Yan melihatnya, dirinya akan dipermalukan atas semua hinaan yang tadi diucapkan. Karena itu, ia memilih pergi diam-diam tanpa menarik perhatian. Di tengah lautan mayat serigala, Zhang Yan yang dipenuhi luka akhirnya mencapai level 9. Ia sadar bahwa tanpa kemampuan revive, dirinya mungkin sudah mati 10 kali di tempat ini. Deskripsi kemampuan itu sangat jelas. Membutuhkan 100 mana, tetapi dapat menyembuhkan seluruh luka, bahkan jika penggunanya sudah mati. Sebuah keuntungan yang terasa seperti kode curang dalam setiap pertarungan. Zhang Yan berdiri di atas tumpukan bangkai serigala sambil berpikir bahwa monster-monster ini jauh lebih cepat dan lebih cerdas dibandingkan para kelinci sebelumnya. Tingkat bahayanya benar-benar berbeda. Ia menatap pakaiannya yang penuh darah. Meskipun revive menyembuhkan tubuhnya, rasa sakit dari luka-luka itu tetap terasa. Namun rasa sakit tersebut tidak akan menghentikannya. Dengan tatapan tajam dan pedang yang masih meneteskan darah, Zhang Yan berkata pada dirinya sendiri
bahwa demi mengubah takdirnya, penderitaan seperti ini bahkan tidak pantas disebut sebagai masalah. Dari dalam kegelapan, muncul siluet raksasa dengan mata bercahaya. Saatnya dua raja saling berhadapan. Cyclone Wolf King mengeluarkan auman yang mengguncang seluruh gurun dan memperingatkan bahwa ia bukan mangsa yang mudah. Monster level 10 itu berdiri dengan bulu yang beresonansi dengan angin, memberinya kecepatan yang tidak masuk akal saat berlari. Zhang Yan mengamatinya dengan tenang dan segera mengidentifikasi dua kemampuan utamanya, Wind Speed dan Wind Blade Claw. Yang pertama meningkatkan kecepatannya secara drastis, sedangkan yang kedua menembakkan bilah angin tajam dari jarak jauh. Zhang Yan menilai bahwa kemampuan-kemampuan itu tidak memiliki banyak ruang untuk dimodifikasi, dan jika ia memaksakan perubahan yang salah, hasilnya bisa berakibat fatal. Tiba-tiba sang Raja Serigala menerjang dengan seluruh kekuatan angin yang dimilikinya. Zhang Yan sudah mengetahui langkah terbaik yang harus diambil. Dengan satu gerakan cepat, ia merobek bajunya agar lebih bebas bergerak dan memutuskan menyelesaikan pertarungan dengan cara paling langsung. Bertelanjang dada dan hanya bersenjatakan pedang, ia tahu bahwa selain memiliki kemampuan curang, dirinya juga merupakan siswa nomor 1 dalam bidang akademik dan bela diri. Zhang Yan melompat tinggi dengan kekuatan luar biasa, mencari titik buta serigala untuk melancarkan serangan mematikan. Sebuah tebasan berlapis energi biru dilepaskannya dan membelah udara dengan kecepatan yang membuatnya tampak seperti kilat. Jauh dari sana, di pintu masuk zona latihan, sekelompok siswa baru saja menghela napas lega karena berhasil selamat dari dungeon itu secara ajaib. Para instruktur yang mengenakan mantel panjang berwarna hijau sedang memarahi sekelompok siswa dengan nada tegas karena nekat memasuki zona lanjutan meskipun mereka masih pemula. Salah seorang siswa sama sekali tidak mampu menyembunyikan rasa iri di wajahnya. Ia tidak mengerti bagaimana dirinya yang datang bersama satu tim hampir kehilangan nyawa. Sementara Zhang Yan justru mampu menaklukkan seluruh zona seorang diri. Hampir semua teman sekelas Zhang Yan langsung menyimpulkan bahwa pencapaian itu pasti diperoleh dengan cara curang. Kemarahan dan rasa tidak percaya terlihat jelas di wajah mereka. Tepat pada saat itu, layar raksasa kembali menampilkan pemberitahuan yang benar-benar di luar dugaan. Sistem mengonfirmasi bahwa Zhang Yan telah berhasil membunuh Cyclone Wolf King dan kembali memecahkan rekor penyelesaian tercepat. Seluruh orang yang menyaksikannya langsung dibuat gempar. Rekor sebelumnya membutuhkan waktu hampir 1,5 jam, sedangkan Zhang Yan berhasil memangkasnya sekitar 30 menit hanya dalam satu percobaan. Di tengah kerumunan, Hong Wei menatap papan peringkat dengan sorot mata penuh kebencian. Ia sama sekali tidak berniat membiarkan keadaan itu terus berlangsung. Hong Wei semakin yakin bahwa Zhang Yan telah melakukan kecurangan dan bersumpah akan menghancurkan nama baiknya di depan semua orang. Ia segera mengajak para pengikutnya menuju markas Cyclone Wolf dengan alasan ingin memberi dukungan kepada Zhang Yan. Padahal, tujuan sebenarnya hanyalah mencari kesempatan untuk kembali mempermalukannya. Sementara itu, jauh di dalam dungeon, pedang Zhang Yan masih tertancap di atas tubuh Cyclone Wolf King yang telah menjadi mayat. Pertarungan berakhir bersamaan dengan tumbangnya bos terakhir tersebut. Berkat kemenangan itu, Zhang Yan akhirnya berhasil mencapai level 10. Kini ia dapat membangkitkan kemampuan bawaan keduanya. Sistem memberikan tambahan atribut ketahanan serta sebuah kemampuan dari kelas farmer bernama Plant Crafting. Sekilas kemampuan itu tampak sama sekali tidak berguna. Profil terbaru Zhang Yan kini menunjukkan bahwa ia berada di level 10 dengan 2 kelas peringkat EF serta 4 kemampuan bawaan yang siap digunakan. Zhang Yan justru tersenyum penuh antusias melihat hadiah barunya. Tanpa membuang waktu, ia kembali mengaktifkan Modify. Seperti yang telah ia duga, Plant Crafting langsung berubah menjadi Universal Crafting, sebuah kemampuan tingkat dewa yang mampu menciptakan makhluk sihir paling luar biasa yang pernah ada. Kemampuan tersebut memungkinkan Zhang Yan menggabungkan berbagai spesies menjadi makhluk baru yang jauh lebih unggul. Pada level 10, peluang keberhasilannya bahkan mencapai 100%. Meskipun tetap memiliki batas tertentu, Zhang Yan memahami bahwa kekuatan yang kini berada di tangannya merupakan salah satu kemampuan paling luar biasa di dunia. Dengan Universal Crafting, setiap monster yang sudah kuat dapat memperoleh kemampuan ras yang jauh lebih hebat. Bahkan 2 monster peringkat A dapat digabungkan untuk menciptakan seekor monster legendaris peringkat S.
Kemampuan itu benar-benar terasa seperti sebuah kecurangan yang melampaui akal sehat. Jika dipadukan dengan Tamer Scroll, Zhang Yan bahkan dapat memperoleh seekor hewan tempur yang akan setia kepadanya seumur hidup. Saat menatap kemampuan barunya, Zhang Yan kembali teringat pada kehidupan sebelumnya. Kemarahan memenuhi dadanya ketika bayangan orang-orang yang dulu memanfaatkan dirinya kembali muncul di benaknya. Ia masih mengingat bagaimana mereka menikmati hasil kerja kerasnya sambil menjadikan dirinya tidak lebih dari seorang budak yang berlutut tanpa mampu melawan. Namun, kehidupan kali ini akan berbeda. Meski tubuhnya masih dipenuhi darah dan luka, Zhang Yan menggenggam pedangnya dengan semakin erat sambil bersumpah bahwa tidak seorang pun akan pernah memanfaatkannya lagi. Ia memandang hamparan gurun yang kini dipenuhi bangkai serigala dan merasa hari itu benar-benar berjalan sesuai harapannya. Sudah waktunya kembali. Tidak jauh dari sana, Zhang Yan menemukan sebuah kristal sihir hijau yang dijatuhkan salah satu serigala. Kristal tersebut merupakan benda yang sangat langka dan biasa digunakan untuk memperkuat perlengkapan. Zhang Yan mengetahui bahwa seluruh kristal yang ditemukan di markas pelatihan sebenarnya menjadi milik Hunter Association. Namun, kini ia telah mencapai level 10, sehingga akhirnya memperoleh izin untuk memasuki zona liar tanpa harus meminta persetujuan siapapun. Di wilayah tersebut, apapun yang ia temukan akan menjadi miliknya sendiri. Dengan begitu, seluruh masalah keuangannya akan segera terselesaikan. Di tengah perjalanan keluar, Zhang Yan mulai mengeluhkan rasa sakit yang semakin menjadi-jadi. Luka-luka yang ia alami memang tidak cukup parah untuk membunuhnya, sehingga ia tidak dapat memanfaatkan revive secara otomatis untuk memulihkan tubuhnya. Zhang Yan mengetahui bahwa jika pergi ke rumah sakit, biaya pengobatannya akan sangat mahal, sedangkan saat ini ia benar-benar tidak memiliki uang. Ia bahkan sempat berpikir bahwa cara paling murah untuk menyembuhkan diri adalah dengan kematian agar kemampuan revive aktif dan memulihkan seluruh lukanya secara gratis. Logika yang terdengar gila itu memang masuk akal menurutnya, tetapi ada satu masalah besar. Jika ia melakukannya di depan para penjaga, pasti akan terjadi keributan besar dan perhatian. Semua orang akan tertuju kepadanya. Karena itulah Zhang Yan memutuskan mencari tempat yang sepi, agar dapat melakukan rencana penyembuhan tersebut tanpa diketahui siapapun. Zhang Yan berjalan melewati markas pelatihan sambil berusaha tidak menarik perhatian, dengan pedangnya tetap disandarkan di atas bahu. Namun ketika tiba di alun-alun utama, ia langsung terkejut melihat lautan manusia yang memenuhi seluruh area. Seolah-olah semua orang telah sepakat berkumpul di sana. Zhang Yan sama sekali tidak mengerti apa yang sedang terjadi. Tiba-tiba seseorang menunjuk ke arahnya dari kejauhan sambil berteriak bahwa dialah siswa baru yang baru saja memecahkan seluruh rekor markas pelatihan. Dalam sekejap, Zhang Yan menyadari bahwa semua senior yang berkumpul di tempat itu datang untuk melihat dirinya. Memecahkan rekor ternyata sama saja seperti melempar sepotong daging ke tengah kandang singa. Zhang Yan hanya bisa mengutuk nasibnya. Dengan begitu banyak pasang mata yang kini mengawasinya, mustahil baginya menggunakan revive untuk menyembuhkan diri tanpa membocorkan rahasianya. Ia dapat merasakan luka-lukanya semakin paras, sementara keringat dingin mulai mengalir di dahinya. Satu-satunya keinginannya saat itu hanyalah menemukan jalan keluar secepat mungkin sebelum kehilangan terlalu banyak darah dan pingsan di depan semua orang. Tiba-tiba cahaya keemasan yang sangat terang turun dari langit dan menyelimuti tubuh Zhang Yan. Ia mendongak dengan wajah penuh kebingungan. Di belakangnya muncul sosok perempuan bersayap yang memancarkan aura suci, menghadirkan pemandangan yang membuat semua orang ternganga. Para siswa langsung berteriak penuh kegembiraan ketika mengenali kemampuan tersebut. Itu adalah kelas pendukung peringkat S yang sangat terkenal, Sacred Angel, salah satu kemampuan paling langka di dunia. Pemilik kemampuan luar biasa itu adalah Yao Xian. Dengan sayap bercahaya yang terbentang di belakangnya, Yao Xian tampak bagaikan dewi yang turun langsung dari langit. Tidak seorang pun menyangka bahwa anggota keluarga bergengsi Yao berada di tempat itu. Kehadirannya saja sudah cukup mengubah suasana seluruh area. Zhang Yan merasakan tubuhnya dipenuhi energi hangat ketika cahaya penyembuhan Yao Xian menutup setiap luka yang ada di tubuhnya. Penyembuhan itu datang tepat pada saat yang paling ia butuhkan. Setelah seluruh proses selesai, Yao Xian menatap Zhang Yan dengan tenang. Zhang Yan mengucapkan terima kasih dengan tulus dan mengatakan bahwa berkat bantuannya hampir seluruh lukanya telah pulih
sehingga ia tidak perlu lagi menjalankan rencana gilanya demi mengaktifkan Revive. Sebagai tanda terima kasih, Zhang Yan menawarkan diri untuk memperbaiki seluruh perlengkapan Yao Xian, kapanpun dibutuhkan. Ia mengetahui bahwa para pemilik kelas pendukung selalu membutuhkan seorang pandai besi yang andal. Yao Xian menerima tawaran tersebut sambil tersenyum dan berkata bahwa jika suatu saat perlengkapannya rusak, ia pasti akan meminta bantuan Zhang Yan. Mendapatkan seorang sekutu dengan kelas pendukung peringkat S merupakan awal yang sangat baik bagi Zhang Yan. Namun kedamaian itu ternyata tidak bertahan lama. Kedamaian itu tidak berlangsung lama. Hong Wei tiba-tiba muncul sambil mendorong orang-orang yang memenuhi alun-alun, melontarkan hinaan tanpa henti, seolah-olah memang dibayar untuk mencemarkan nama Zhang Yan. Dengan suara lantang yang terdengar ke segala penjuru, Hong Wei menuduh Zhang Yan sebagai seorang penipu dan memperingatkan semua orang agar tidak mempercayai satu kata pun yang keluar dari mulutnya. Ucapannya dipenuhi kebencian. Hong Wei kembali mengungkit fakta bahwa Zhang Yan hanya memiliki 2 kelas peringkat F, tingkatan paling rendah yang ada. Mendengar itu, para siswa mulai saling berbisik. Mereka menganggap tuduhan tersebut masuk akal karena kelas pencipta memang tidak memiliki kemampuan tempur. Bagi mereka, mustahil seorang pemilik 2 kelas peringkat F mampu menaklukkan seluruh zona seorang diri. Hong Wei terus memprovokasi kerumunan dengan mengatakan bahwa tidak mungkin seorang peringkat F mampu memecahkan rekor kecuali menggunakan perlengkapan ilegal yang sangat mahal. Zhang Yan berpikir Hong Wei memakai berbagai cara licik hanya karena tidak sanggup mengunggulinya selama ini. Selama 3 tahun bersekolah bersama, Hong Wei selalu berada di bawah bayang-bayang Zhang Yan, dan kini ia melampiaskan seluruh rasa iri itu di depan semua orang. Zhang Yan hanya berdiri diam mendengarkan seluruh tuduhan tersebut tanpa sedikit pun menunjukkan perubahan ekspresi, meskipun Hong Wei terus menunjuk wajahnya di hadapan seluruh siswa. Merasa tuduhannya masih belum cukup, Hong Wei akhirnya melemparkan fitnah yang jauh lebih serius. Ia mengklaim bahwa Zhang Yan sebenarnya tidak miskin, melainkan sengaja menipu sekolah agar tetap memperoleh berbagai bantuan dan subsidi untuk kepentingannya sendiri. Tuduhan berat itu langsung memancing keributan. Kerumunan yang haus akan sensasi mulai mempercayai cerita Hong Wei dan perlahan-lahan menganggap Zhang Yan sebagai manusia rendahan yang tidak tahu malu. Melihat rencananya berjalan dengan sempurna, Hong Wei menampilkan senyum puas. Zhang Yan hanya membalas dengan senyum tipis sebelum bertanya secara sinis apakah Hong Wei menginginkan bukti bahwa dirinya tidak berbuat curang. Zhang Yan sudah mengetahui arah pembicaraan itu sejak awal. Benar saja, Hong Wei langsung terpancing dan menantangnya bertarung tanpa menggunakan perlengkapan apapun agar semua orang dapat melihat siapa yang benar-benar lebih kuat. Di samping Zhang Yan, Yao Xian tampak khawatir. Ia berusaha membujuk Zhang Yan agar tidak menerima provokasi tersebut, karena menurutnya Zhang Yan sama sekali tidak perlu membuktikan apapun kepada orang seperti Hong Wei. Zhang Yan mengucapkan terima kasih atas kepedulian Yao Xian, tetapi ia telah memiliki rencana sendiri. Kali ini, ia tidak akan membiarkan perundung itu terus menyebarkan kebohongan di depan banyak orang. Zhang Yan menghunus pedangnya dengan ketenangan yang terasa begitu dingin sebelum menerima tantangan tersebut. Seketika, seluruh alun-alun menjadi sunyi. Zhang Yan memahami bahwa semua ini harus diakhiri sekarang juga agar tidak menjadi masalah di kemudian hari. Tidak seorang pun akan diizinkannya menghalangi jalan menuju puncak. Melihat Zhang Yan menerima tantangan, Hong Wei langsung tertawa, terbahak-bahak. Dengan penuh kesombongan, ia mengingatkan semua orang bahwa dirinya adalah pemilik kelas tempur peringkat A, sehingga kemenangan sudah berada di tangannya, bahkan sebelum pertarungan dimulai. Hong Wei segera mengaktifkan kemampuan berserker miliknya. Aura merah yang ganas meledak dari seluruh tubuhnya, memperlihatkan kekuatan sesungguhnya dari kelas tersebut. Kemampuan itu mengorbankan vitalitas penggunanya untuk meningkatkan kekuatan, kelincahan, dan pertahanan secara drastis hingga menjadikannya seperti sebuah tank hidup. Zhang Yan hanya memandangnya dengan tatapan datar, lalu berkomentar bahwa penampilan Hong Wei memang terlihat mengesankan. Tetapi ia berharap lawannya mampu mempertahankan kondisi itu cukup lama. Pertunjukan pun dimulai. Zhang Yan sama sekali tidak gentar melihat aura merah yang menyelimuti tubuh Hong Wei. Ia tahu bahwa Hong Wei hanya terlalu percaya diri karena mengandalkan status kelas peringkat A miliknya. Namun di mata Zhang Yan, semua itu hanyalah hiasan kosong tanpa arti. Zhang Yan segera mengambil posisi bertarung.
Tidak ada senjata, tidak ada tipu muslihat, hanya pertarungan tangan kosong antara kekuatan sejati dan kesombongan seorang yang menganggap dirinya jenius. Zhang Yan berdiri dengan mantap. Ia bertekad mengajarkan sebuah pelajaran yang tidak akan pernah dilupakan Hong Wei. Di hadapan semua orang, Zhang Yan akan membuktikan bahwa orang kuat tetaplah kuat, apapun kelas yang dimilikinya. Kedua, petarung akhirnya saling berhadapan. Aura berserker Hong Wei semakin berkobar hingga tubuhnya tampak benar-benar terbakar oleh amarah. Dari kejauhan, Yao Xian hanya bisa memandang dengan wajah penuh kekhawatiran. Baginya, pertarungan itu sama sekali tidak masuk akal. Seorang pemilik kelas tempur peringkat A melawan seorang pemilik kelas pencipta peringkat F seharusnya berakhir dengan pembantaian sepihak. Namun Zhang Yan tetap berdiri tenang sambil mengumumkan bahwa ia telah mengembalikan seluruh perlengkapannya sebelum pertarungan dimulai. Kini ia berdiri tanpa satupun perlengkapan yang memberikan keuntungan, bahkan bertelanjang kaki, menghadapi lawan yang tubuhnya telah berubah menjadi mesin perang hidup. Dengan teriakan penuh amarah, Hong Wei menerjang lurus ke arah Zhang Yan sambil mengayunkan pukulan yang dipenuhi energi merah dan berteriak bahwa semua ini akan menjadi akhir bagi Zhang Yan. Namun, Zhang Yan hanya menggeser tubuhnya sedikit. Gerakannya begitu santai hingga pukulan Hong Wei sama sekali tidak mengenainya. Hong Wei langsung membelalakan mata karena serangannya meleset. Dengan rasa frustrasi yang semakin memuncak, ia kembali melancarkan pukulan demi pukulan menggunakan seluruh kekuatan brutal yang dimilikinya. Hong Wei menghujani Zhang Yan dengan rentetan serangan tanpa henti, yakin bahwa lawannya pada akhirnya pasti tidak akan mampu terus menghindar. Akan tetapi, semua itu sia-sia. Zhang Yan bergerak lincah di sela-sela setiap pukulan, seolah sedang menari. Yang tertinggal hanyalah bayangan-bayangan tubuhnya, sementara seluruh serangan Hong Wei hanya menghantam udara kosong. Dengan ketenangan yang nyaris membuat lawannya semakin marah, Zhang Yan mengakui bahwa kelas berserker memang merupakan kelas yang sangat kuat. Namun dari sorot matanya terlihat jelas bahwa kekuatan sebesar apapun tidak memiliki arti jika tidak pernah berhasil mengenai sasaran. Zhang Yan dengan tenang mengatakan bahwa sebuah serangan hanya memiliki nilai apabila benar-benar mengenai lawannya. Sesaat kemudian, Zhang Yan melangkah masuk ke dalam jangkauan pertahanan Hong Wei. Ia mendekat hingga berada tepat di samping telinga lawannya, lalu berbisik bahwa mengayunkan tangan secara membabi buta hanyalah pemborosan bakat. Terlebih karena selama 3 tahun terakhir, ia telah menghafal setiap pola serangan Hong Wei. Kalimat itu bahkan belum sepenuhnya selesai ketika Zhang Yan melepaskan sebuah pukulan pendek yang sangat tajam tepat ke arah perut Hong Wei. Benturannya begitu keras hingga gema hantamannya terdengar sampai ke tribun penonton. Dengan tatapan sedingin es, Zhang Yan memperjelas bahwa sekalipun ia mengetahui seluruh pola serangan Hong Wei, lawannya tetap tidak akan pernah mampu menebak apa yang akan ia lakukan berikutnya. Hong Wei langsung roboh ke tanah sambil terengah-engah kesulitan bernapas. Ia sama sekali tidak mampu memahami bagaimana seorang pemilik kelas peringkat F dapat mempermalukannya sedemikian rupa. Tubuhnya menghantam lantai dengan keras, sementara para pengikutnya segera berlari, menghampiri untuk menolong pemimpin mereka yang baru saja dipukul jatuh di depan semua orang. Hong Wei sama sekali tidak mampu menerima kenyataan bahwa dirinya telah kalah. Sementara itu, Zhang Yan tetap berdiri tegak sebagai pemenang dan bergumam pelan, seolah berbicara kepada dirinya sendiri bahwa ia memang masih berada satu tingkat di atas mereka semua. Tidak seorang pun sanggup mencerna kenyataan bahwa seorang pemilik kelas pencipta peringkat F baru saja menjatuhkan seorang berserker peringkat A dalam pertarungan tangan kosong. Zhang Yan hanya mengibaskan kedua tangannya, seolah baru saja menyelesaikan pekerjaan yang membosankan, lalu meninggalkan arena tanpa sedikit pun menoleh ke belakang. Di dalam pikirannya, ada urusan yang jauh lebih penting. Sebelum memasuki zona liar, ia harus memperoleh perlengkapan yang layak. Zhang Yan mengetahui bahwa dengan kemampuan modify miliknya, mendapatkan senjata legendaris bukanlah sesuatu yang sulit selama ia memiliki sebuah perlengkapan dasar untuk dimodifikasi. Setelah keluar dari markas pelatihan pemula, Zhang Yan menggaruk kepalanya sambil mengingat bahwa seluruh perlengkapan sekolah telah ia kembalikan. Kini ia harus membeli perlengkapannya sendiri. Saat memeriksa isi kantongnya, Zhang Yan hanya bisa tersenyum pahit. Dengan uang yang tersisa, bahkan membeli barang di kios pinggir jalan pun terasa cukup berat. Tiba-tiba, sebuah kepalan tangan meluncur ke arah punggung Zhang Yan. Namun, refleks Zhang Yan bekerja jauh lebih cepat. Bahkan, tanpa menoleh,
Ia langsung tersenyum, lalu menangkap tinju itu hanya dengan satu tangan. Zhang Yan sudah sangat mengenal trik tersebut. Ketika berbalik, ia langsung berhadapan dengan Wang Feng sambil mengatakan bahwa sahabat sekaligus rival lamanya itu sudah terlalu tua untuk terus melakukan kejutan seperti itu. Wang Feng yang berambut ungu hanya tersenyum tipis dan mengakui bahwa Zhang Yan memang masih menjadi siswa nomor 1 dalam bidang akademik maupun bela diri. Untuk mencairkan suasana, Wang Feng melemparkan sekaleng minuman bersoda kepada Zhang Yan. Mereka kemudian membuka kaleng masing-masing dan mulai minum bersama. Wang Feng mengaku bahwa sejak tadi ia menyaksikan seluruh pertarungan melawan Hong Wei. Bahkan ia berkata bahwa jika Zhang Yan sampai kalah, dirinya sudah siap turun tangan sendiri untuk menghajar Hong Wei. Wang Feng berbicara dengan sangat terus terang. Baginya, satu-satunya rival yang benar-benar ia akui hanyalah Zhang Yan. Orang seperti Hong Wei bahkan tidak layak memperoleh perhatiannya. Wang Feng juga menyadari bahwa dalam pertarungan tadi, Zhang Yan bahkan belum mengeluarkan seluruh kemampuannya. Percakapan mereka kemudian membawa keduanya mengenang masa tahun pertama SMA ketika mereka bertarung sungguhan di atas ring di hadapan seluruh sekolah. Saat itu, Wang Feng akhirnya tumbang dan mengangkat tangannya sendiri sebagai tanda menyerah. Sejak hari itulah Wang Feng menerima kenyataan bahwa setiap tahun, Zhang Yan selalu berada sedikit di atas dirinya, meskipun persaingan di antara mereka tidak pernah benar-benar menghilang. Zhang Yan kemudian bercanda sambil bertanya, apakah Wang Feng sengaja memberikan beasiswa juara pertama kepadanya hanya karena dirinya berasal dari keluarga kaya, sehingga tidak membutuhkan uang tersebut. Wang Feng langsung tertawa dan membantahnya. Ia mengatakan bahwa alasan sebenarnya jauh lebih sederhana. Wang Feng mengaku dirinya hanya takut melihat tatapan mata Zhang Yan setiap kali sedang bertarung. Zhang Yan kemudian bertanya apakah pada turnamen nasional tahun ini Wang Feng akan menyerah lagi seperti dahulu. Mendengar pertanyaan itu, ekspresi Wang Feng langsung berubah serius. Dengan penuh keyakinan, ia mengatakan bahwa hal itu tidak akan pernah terjadi lagi. Kali ini ia berjanji akan memukul Zhang Yan begitu keras hingga Zhang Yan harus mencari giginya sendiri di lantai arena. Keduanya saling memandang sambil tersenyum penuh tantangan. Persaingan mereka tetap sama sengitnya, tetapi dipenuhi rasa hormat yang tulus. Mereka kemudian saling membenturkan kaleng minuman bersoda di tengah jalan sebagai tanda janji bahwa duel mereka berikutnya akan terjadi di turnamen nasional. Setelah itu, Wang Feng mengeluarkan sebuah kartu, lalu melemparkannya kepada Zhang Yan. Kartu tersebut berisi kredit senilai 2.000 yang digunakan sebagai pembayaran, agar Zhang Yan membelikan panduan ekspedisi Cyclone Wolf untuknya. Wang Feng mengangkat kaleng minumannya sebagai salam perpisahan, sambil mengingatkan Zhang Yan agar segera mengirimkan panduan tersebut. Zhang Yan menerima kesepakatan itu dengan santai, mengucapkan baik, lalu berpamitan kepada sahabat sekaligus rivalnya sebelum kembali melanjutkan perjalanannya seorang diri. Di dalam hati, Zhang Yan benar-benar merasa berterima kasih atas bantuan tersebut. Ia berjanji tidak akan pernah melupakan kebaikan Wang Feng dan bertekad membalasnya berkali-kali lipat pada masa depan. Setelah memeriksa saldo di ponselnya, Zhang Yan tersenyum puas. Kini ia sudah memiliki sedikit uang, sehingga saatnya mencari harta karun tersembunyi yang mungkin dijual murah di kios-kios pinggir jalan. Zhang Yan berjalan santai menyusuri kota hingga akhirnya memasuki sebuah gang sempit yang gelap. Tempat itu merupakan kawasan pasar gelap, wilayah tempat barang ilegal dan barang murah dijual berdampingan. Berdasarkan ingatan dari kehidupan sebelumnya, Zhang Yan mengetahui bahwa kawasan tersebut adalah pasar gelap paling kumuh sekaligus paling murah di seluruh kota. Tempat itu sangat cocok bagi orang yang memiliki dana terbatas seperti dirinya. Zhang Yan juga mengetahui bahwa sebagian besar barang yang dijual di sana hanyalah rongsokan biasa. Namun, dengan pengalaman dan pengetahuan yang dimilikinya, menemukan barang berharga yang tersembunyi bukanlah sesuatu yang mustahil. Langkah Zhang Yan akhirnya berhenti di depan sebuah kios senjata bekas. Seorang pria berkacamata hitam sedang duduk santai di balik deretan pedang yang ditancapkan pada batu-batu besar. Sebuah papan bertuliskan jual beli perlengkapan bekas tergantung di depan kios tersebut. Mata Zhang Yan langsung tertuju pada sebuah pedang bernama Demonic Meteor Blade. Dari hasil analisisnya, pedang itu memiliki statistik serangan yang sangat bagus, tetapi tingkat ketahanannya tinggal sekitar 72%. Sang penjual bersikeras tidak akan menurunkan harga sedikit pun. Ia mematok harga 18.000 kredit sambil mengklaim bahwa
Jika kondisi pedang itu masih sempurna, nilainya sedikitnya mencapai 25.000 kredit. Zhang Yan hanya tersenyum dalam hati karena merasa pria itu terlalu merasa dirinya pintar. Tanpa menunjukkan ketertarikan pada pedang mahal tersebut, Zhang Yan justru menunjuk sebuah pedang lain yang terlihat jauh lebih sederhana dan menanyakan harganya. Sistem segera menampilkan informasi mengenai senjata itu. Pedang tersebut adalah Azure Steel Sword, senjata level 10 dengan kekuatan serangan yang cukup baik, meskipun tingkat ketahanannya juga sudah mulai menurun. Zhang Yan kemudian mengajukan sebuah tawaran yang langsung membuat sang penjual terdiam. Zhang Yan mengatakan bahwa jika ia berhasil memperbaiki Demonic Meteor Blade, maka Azure Steel Sword harus diberikan kepadanya secara cuma-cuma. Penjual itu menurunkan sedikit kacamata hitamnya sambil memandang Zhang Yan dengan penuh rasa tidak percaya. Ia sama sekali tidak yakin bahwa seorang anak muda seperti Zhang Yan memiliki kemampuan untuk memperbaiki senjata serumit itu. Tanpa menunggu jawaban apapun, Zhang Yan langsung mengaktifkan kemampuan repair miliknya. Sistem segera mengonfirmasi dimulainya proses perbaikan, sementara cahaya biru mulai memancar dari telapak tangannya. Di dalam benaknya, terlintas bayangan seorang jenderal legendaris yang sedang memimpin pasukan berkuda menuju medan perang. Sejak awal, sasaran Zhang Yan memang bukan Demonic Meteor Blade yang mahal itu, melainkan Azure Steel Sword yang tampak biasa dan sama sekali tidak dihargai oleh siapapun. Zhang Yan mengetahui sebuah rahasia yang tidak diketahui orang lain. Berkat kemampuan modify miliknya, pedang sederhana itu dapat diubah menjadi sebuah senjata legendaris yang nilainya jauh melampaui semua pedang di tempat tersebut. Melihat tindakan Zhang Yan, sang penjual kembali mencoba meremehkannya. Ia bertanya apa peringkat kelas yang dimiliki Zhang Yan sambil mengingatkan bahwa memperbaiki tingkat ketahanan sebuah senjata merupakan pekerjaan yang sangat rumit dan hanya bisa dilakukan oleh orang-orang dengan kemampuan luar biasa. Zhang Yan menjawab pertanyaan sang pandai besi dengan sangat jujur. Ia mengatakan bahwa dirinya hanyalah seorang repairer peringkat F, sebuah kelas pencipta yang dianggap sebagai tingkatan paling rendah di dunia. Mendengar jawaban itu, pria tersebut tampak terkejut. Ternyata ia juga memiliki kelas pencipta, tetapi sebagai blacksmith peringkat D, yang secara teori jauh lebih unggul daripada Zhang Yan. Sambil memegang pedang yang rusak, sang pandai besi memperingatkan bahwa bahkan dirinya sendiri tidak mampu menjamin pemulihan daya tahan senjata hingga sempurna tanpa risiko. Ia kemudian menjelaskan dasar-dasar pekerjaan seorang pandai besi. Jika tingkat durability sebuah senjata mencapai 0, maka senjata itu akan hancur selamanya dan tidak dapat diperbaiki lagi. Menurutnya, pekerjaan seperti itu bukanlah permainan anak-anak. Dengan nada serius, ia menerangkan bahwa untuk memperbaiki senjata seperti Demonic Meteor Blade, seseorang harus mampu merasakan struktur internal senjata tersebut sekaligus membangun kembali aliran sihir yang mengalir di dalamnya. Setelah itu, ia mengajukan sebuah taruhan. Jika Zhang Yan gagal memperbaiki pedang tersebut dan tingkat durability justru semakin menurun, maka Zhang Yan harus membayar ganti rugi sebesar 18.000 kredit. Zhang Yan sama sekali tidak menunjukkan perubahan ekspresi ketika mendengar taruhan itu. Di antara kerumunan yang memperhatikan, Yao Xian menatap dengan wajah penuh kekhawatiran. Ia tahu bahwa ucapan sang pedagang memang benar. Bahkan para ahli peringkat B dari guild milik keluarganya pun harus bekerja mati-matian hanya untuk memperbaiki daya tahan sebuah perlengkapan. Zhang Yan kemudian mengambil pedang itu sambil berkata dengan penuh keyakinan agar semua orang memperhatikan baik-baik. Begitu mulai bekerja, ingatan dari kehidupan sebelumnya kembali memenuhi benaknya. Dahulu, Zhang Yan adalah orang yang bertanggung jawab memperbaiki berbagai artefak milik para tokoh paling berpengaruh di dunia. Ia tidak pernah menghabiskan waktunya memperbaiki barang-barang murahan. Yang berada di tangannya adalah perlengkapan peringkat A hingga artefak legendaris peringkat S yang mampu membuat siapapun gemetar hanya dengan melihatnya. Tatapan Zhang Yan perlahan berubah menjadi cahaya biru terang. Di dalam hati, ia teringat, repairer, peringkat F, selalu menyerah begitu saja ketika menghadapi pekerjaan yang rumit, sementara dirinya menghabiskan seluruh hidup untuk menyempurnakan kemampuan tersebut. Energi sihir mengalir perlahan memasuki jalur-jalur magis di dalam pedang, menyambungkan kembali setiap bagian yang rusak, dan memulihkan aliran kekuatan dengan ketelitian layaknya seorang ahli bedah. Semua itu dilakukan Zhang Yan dengan begitu mudah. Baginya, memperbaiki perlengkapan level rendah tidak lebih sulit daripada mengambil barang dari dalam tas.
Bahkan mana yang digunakan pun hampir tidak terasa. Beberapa orang yang kebetulan melintas langsung terdiam dengan mulut menganga ketika menyaksikan seorang siswa muda menunjukkan keterampilan yang bahkan tampak melampaui para veteran. Yao Xian sendiri benar-benar terkejut. Sebelumnya ia mengira Jiang Yan hanya bersikap sopan ketika menawarkan bantuan memperbaiki perlengkapannya. Namun kini ia menyadari bahwa kemampuan Jiang Yan benar-benar nyata dan jauh lebih mengerikan daripada yang dibayangkannya. Dengan gerakan santai, Jiang Yan mengembalikan pedang tersebut kepada sang pedagang. Sistem segera menampilkan hasil yang nyaris mustahil dipercaya. Tingkat durability pedang telah pulih sempurna menjadi 100%. Sang pedagang langsung melepas kacamata hitamnya dengan wajah penuh penyesalan karena telah meremehkan Jiang Yan. Kini ia bahkan memanggil Jiang Yan dengan sebutan saudara dan mengakui bahwa pemuda itu memiliki bakat luar biasa. Sesuai dengan perjanjian mereka, pria tersebut menyerahkan Azure Steel Sword sambil tersenyum dan mengakui bahwa Jiang Yan telah memperoleh pedang itu dengan kemampuan yang jauh melebihi nilainya. Jiang Yan menerima senjata barunya sambil mengucapkan terima kasih. Ia tahu langkah berikutnya adalah menggunakan kemampuan Modify untuk mengubah satu kata pada nama senjata tersebut dan menciptakan sesuatu yang benar-benar luar biasa. Sistem menampilkan statistik dasar Azure Steel Sword untuk terakhir kalinya sebelum transformasi dimulai. Jiang Yan segera mengaktifkan Modify dan mengganti nama Azure Steel menjadi Azure Jar. Seketika cahaya menyilaukan meledak dari permukaan pedang, mengubahnya menjadi sebuah artefak pseudo-ilahi dengan kekuatan yang sangat besar. Sebuah legenda seolah hidup kembali. Menurut kisah kuno, inilah pedang yang pernah digunakan oleh seorang jenderal ilahi yang mampu menerobos barisan musuh sebanyak 7 kali, tanpa mengalami satupun luka. Melihat hasil modifikasinya, Jiang Yan merasa sangat puas. Ia berpikir bahwa kini uang 2.000 kredit miliknya bisa disimpan untuk biaya kuliah di universitas yang jelas tidak akan murah. Dalam perjalanan pulang, pikiran Jiang Yan kembali dipenuhi kenangan tentang keluarganya. Kesedihan masih terasa begitu kuat ketika ia membayangkan adik perempuannya yang setiap hari berdoa di depan altar kedua orang tua mereka. Sejak ayah dan ibu mereka meninggal dunia, sang adik tidak pernah benar-benar mampu bangkit dari rasa kehilangan. Jiang Yan mengetahui bahwa adiknya sebenarnya memiliki masa depan yang cerah, tetapi saat ini yang ia lihat hanyalah seorang gadis rapuh dan pendiam. Jiang Yan menghela napas panjang sambil bertekad mengumpulkan uang sebanyak mungkin demi menjamin kehidupan adiknya sebelum dirinya berangkat ke universitas. Ketika sedang berjalan menyusuri jalanan kota, sebuah suara yang sangat dikenalnya tiba-tiba menghentikan langkahnya. Yao Xian memanggilnya dan bertanya apakah Jiang Yan bersedia menerima pekerjaan untuk membantunya menaikkan level. Sebagai imbalannya, Yao Xian menawarkan bayaran sebesar 50.000 kredit agar Jiang Yan membimbingnya hingga mencapai level 10. Meskipun memiliki kelas Sacred Angel, saat ini Yao Xian baru berada di level 3. Jiang Yan sama sekali tidak berpikir panjang. Ia langsung menyatakan kesediaannya. Mendengar jawaban itu, Yao Xian menghela napas lega dan mengucapkan terima kasih dengan tulus. Sementara itu, di dalam hati Jiang Yan hampir melompat kegirangan. Baginya, uang benar-benar datang menghampiri tanpa perlu bersusah payah mencarinya. Yao Xian kemudian berjalan menuju kios pasar gelap dan menunjuk Demonic Meteor Blade yang baru saja diperbaiki Jiang Yan. Dengan tegas, ia mengatakan bahwa ia ingin membeli pedang tersebut. Sang pedagang yang kini menaikkan harganya menjadi 25.000 kredit setelah kondisi pedang kembali sempurna, kembali memastikan apakah Yao Xian benar-benar ingin membelinya. Dari belakang, Jiang Yan hanya memperhatikan tanpa berkata apa-apa. Tanpa ragu sedikit pun, Yao Xian mengeluarkan sebuah kotak penyimpanan dari storage ring miliknya untuk membayar. Sang pedagang langsung membeku. Storage ring merupakan barang yang hanya dimiliki keluarga-keluarga terkaya. Benar-benar merasa gentar oleh kekayaan gadis itu, sang pedagang segera menyerahkan pedang tersebut sambil membungkuk berkali-kali dengan penuh hormat. Jiang Yan hanya tersenyum kecil. Dari pakaian dan berbagai aksesori mewah yang dikenakan Yao Xian, kini ia benar-benar memahami mengapa gadis itu mampu menawarkan bayaran 50.000 kredit tanpa berkedip sedikit pun. Meski demikian, Yao Xian ternyata hampir tidak sanggup mengangkat pedang besar tersebut. Tubuhnya sampai terhuyung-huyung ketika mencoba menjaga keseimbangan. Di dalam hati, Jiang Yan telah memiliki rencana. Ia berniat memanfaatkan kemampuan pendukung Yao Xian untuk menghadapi seorang bos
yang bahkan tidak mampu ia kalahkan pada kehidupan sebelumnya, sehingga proses menaikkan level dapat berlangsung jauh lebih cepat. Di luar dugaan, Yao Xian tiba-tiba menyerahkan pedang itu kepada Jiang Yan sambil mengatakan bahwa senjata tersebut merupakan hadiah sebagai bentuk penghargaan dan memohon agar Jiang Yan tidak menolaknya. Jiang Yan terdiam beberapa saat. Ia sama sekali tidak menyangka bahwa pedang itu ternyata dibeli untuk dirinya. Dalam hati Jiang Yan berpikir bahwa gadis muda ini benar-benar memiliki sopan santun yang luar biasa. Setelah tersadar, Jiang Yan akhirnya menerima hadiah tersebut sambil mengucapkan terima kasih dengan tulus. Yao Xian tersenyum puas karena hadiah itu diterima dengan baik. Sambil memandang Jiang Yan berjalan di depannya, ia berpikir bahwa meskipun pemuda itu hanya memiliki kelas peringkat F, potensi yang dimilikinya seolah tidak memiliki batas. Karena alasan itulah Yao Xian memutuskan untuk mulai membangun hubungan baik dengannya sejak sekarang. Jiang Yan kemudian menyampirkan pedang barunya di atas bahu sebelum berkata bahwa tanpa membuang waktu lagi, ia akan langsung membawa Yao Xian menuju markas pelatihan pemula. Gadis itu segera mengikuti dengan penuh semangat. Tidak lama kemudian, mereka tiba di sebuah bangunan modern yang megah dengan papan besar bertuliskan Rookie Training Base. Begitu memasuki area pelatihan, Jiang Yan bergerak secepat kilat, menumbangkan monster demi monster, sementara level Yao Xian meningkat dengan kecepatan yang luar biasa hingga mencapai level 5 dalam waktu singkat. Dengan sebuah lompatan akrobatik, Jiang Yan menghabisi musuh terakhir. Sistem segera mengumumkan bahwa mereka berhasil memecahkan rekor waktu penyelesaian di basis Charge Rabbit maupun Cyclone Wolf. Di seluruh kota, layar-layar raksasa langsung menampilkan pencapaian tersebut. Nama Jiang Yan dan Yao Xian kini tercatat sebagai pemegang rekor baru dalam penyelesaian mode sulit di basis Cyclone Wolf. Orang-orang di jalanan tidak berhenti membicarakan kejadian itu. Mereka penasaran dengan gadis yang selalu mendampingi Jiang Yan, pemuda yang kini menjadi terkenal. Beberapa orang mengenali nama keluarga Yao Xian dan mulai bertanya-tanya apakah gadis itu berasal dari keluarga Yao yang sangat berpengaruh. Dugaan itu langsung menimbulkan kehebohan di antara orang-orang yang mendengarnya. Mereka kemudian mengaitkan nama tersebut dengan Dolly Chamber of Commerce, salah satu dari 10 kamar dagang terbesar di negara itu, yang dipimpin oleh seseorang dengan nama keluarga yang sama, seperti Yao Xian. Sementara itu, jauh di sebuah wilayah gurun, Yao Xian tampak kelelahan setelah perjalanan panjang. Yao Xian mengaku dirinya hampir mencapai level 10 dan memohon agar mereka beristirahat sejenak sambil mengatur napas. Namun Jiang Yan yang saat itu sudah mencapai level 13 dengan tenang menyemangatinya untuk terus berjalan. Jiang Yan menjelaskan bahwa mereka bisa beristirahat sambil terus bergerak karena kondisi fisik Yao Xian saat ini masih sanggup menanggung perjalanan tersebut. Di hadapan Jiang Yan kemudian muncul bayangan seekor monster yang sangat mengerikan. Jiang Yan ternyata telah menyusun sebuah rencana besar. Ia ingin memanfaatkan kemampuan Yao Xian sebagai kelas pendukung untuk mencoba tantangan yang sangat berbahaya. Target mereka adalah satu-satunya markas pelatihan pemula yang memiliki tingkat bahaya rang C, sebuah tempat yang dikenal sebagai tantangan mematikan bagi siapapun dengan level seperti mereka. Tidak lama kemudian, Jiang Yan dan Yao Xian tiba di depan gerbang raksasa yang dijaga oleh banyak prajurit. Tempat itu adalah markas pelatihan Hellflame Boar. Instruktur yang bertugas langsung mengenali Jiang Yan begitu melihatnya. Instruktur tersebut mengakui bahwa Jiang Yan memang telah memecahkan berbagai rekor, tetapi kali ini situasinya sama sekali berbeda. Ia memperingatkan bahwa Hellflame Boar King jauh lebih berbahaya dibandingkan seluruh monster yang pernah mereka hadapi sebelumnya. Mendengar peringatan itu, Jiang Yan tetap tenang dan menyatakan bahwa tidak akan ada kejayaan tanpa keberanian mengambil risiko. Yao Xian terlihat sangat gugup, tetapi Jiang Yan meyakinkannya bahwa dengan kemampuan pendukung yang dimiliki Yao Xian, mereka mempunyai peluang untuk menaklukkan tantangan yang hanya datang sekali seumur hidup itu. Gerbang raksasa mulai terbuka perlahan, instruktur hanya bisa menghela napas sebelum akhirnya mendoakan keberhasilan misi mereka. Jiang Yan mengucapkan terima kasih atas doa tersebut, lalu melangkah memasuki kegelapan bersama Yao Xian yang masih tampak gelisah. Di balik gerbang itu terbentang sebuah hutan yang dipenuhi kabut tebal dan suasana yang sangat sunyi. Yao Xian memandang ke segala arah dengan kebingungan karena tidak melihat satupun monster berkeliaran. Jiang Yan kemudian menjelaskan penyebab keheningan tersebut. Menurut Jiang Yan,
Markas pelatihan itu memang tidak memiliki monster biasa karena seluruh area hanya dihuni oleh satu-satunya monster boss. Penjelasan itu membuat Yao Xian tercengang ketakutan. Ia sama sekali tidak percaya bahwa mereka hanya akan menghadapi satu monster, tetapi monster itu adalah bos utama. Tepat setelah itu, tanah di bawah kaki mereka mulai bergetar hebat. Zhang Yan langsung bersiap siaga sambil mengatakan bahwa monster itu telah datang. Dari balik kabut pekat muncul bayangan raksasa yang perlahan memperlihatkan wujud sebenarnya. Monster itu adalah Hellflame Boar King. Melihat sosok mengerikan tersebut, Yao Xian langsung menangis karena ketakutan. Sebaliknya, Zhang Yan justru tersenyum penuh percaya diri sambil menghunus pedang bercahayanya. Zhang Yan dengan lantang menyatakan bahwa hanya lawan sekuat monster itu yang pantas menjadi lawannya.